Bab 1071 Kombinasi yang mengerikan. Saya akan fokus pada kultivasi selama periode waktu ini, jadi saya akan memiliki kemampuan untuk melindungi diri saya sendiri. Tubuh Zhao Yufei berkilauan dengan cahaya ungu samar saat esensi langit dan bumi bergabung dengannya. Ras spiritual berada di peringkat ke-19 dalam 10.000 ras kuno dan budidaya mereka berkuasa. Selama mereka memiliki cukup esensi surga dan bumi, ras spiritual dapat melahapnya dan meningkatkan kekuatan mereka. Ini adalah, Zhao Yufei memasukkan rasa ilahinya ke dalam cincin interspesial yang diberikan Zhao Feng padanya. Dia membuka botol kaca, dan gelombang tebal aura garis darah dari salah satu dari 10.000 ras kuno muncul. Itu mengguncang garis keturunan ras spiritualnya, dan gen garis keturunan tidurnya mulai terbangun. Tekanan darah ras spiritual yang kuat dilepaskan dari tubuh Zhao Yufei dan menyebabkan surga bumi Yuan Qi di dekatnya bergetar. Cahaya ungu menyala dan menciptakan angin puyuh. Kekuatan suci cahaya mistik di tubuh Duan Muking di sebelahnya mulai bergetar. Itu ditekan dan tidak dapat diedarkan. Yufei, apa itu? Duan Muking langsung bertanya saat dia merasakan perubahan mendadak pada Zhao Yufei. Dia merasa bahwa garis keturunan ras spiritual Zhao Yufei telah menjadi lebih kuat, dan tekanan yang memancar darinya membuat Duan Muking merasa seolah-olah dia kecil dibandingkan. Ini, Saudara Feng memberikannya kepada saya. Zhao Yufei mengeluarkan botol kaca transparan yang berisi darah kuning gelap berkilauan, dan aura garis keturunan kuno mulai perlahan merembes keluar. Aura kuno yang kental, tampaknya itu berasal dari salah satu dari 10.000 ras kuno, dan kemurniannya. Duan Muking benar-benar tercengang saat ia memasukkan rasa ilahinya ke dalam botol. Duan Muking melambaikan tangannya, dan penghalang langsung muncul untuk memblokir aura garis keturunan kuno. Yufei, jika kamu benar-benar menyerap gen dan aura dari garis keturunan ini, kemurnian garis keturunan ras spiritualmu mungkin bisa meningkat. Suara Secret Lord Purple Knight terdengar di benak Zhao Yufei. Bagaimana Zhao Feng memiliki sesuatu yang begitu berharga? Duan Muking bertanya dengan heran. Ada juga ini. Zhao Yufei berhenti sejenak sebelum mengambil ramuan dari cincin interspesial. Dia tidak tahu apa itu, jadi dia mengeluarkannya untuk dilihat oleh Dewa Malam Kegelapan dan Duan Muking. Ini adalah rumput giok hijau roh suci, ramuan legendaris dari zaman kuno. Itu berisi elemen kayu, yang dapat digabungkan menjadi pusaran kekuatan suci dari Dewa Suci Alam Cahaya Mistik. Petik 2. Secret Lord Purple Knight sangat berpengetahuan dan langsung mengenali ramuan itu. Semua orang tahu bahwa kekuatan seorang dewa suci berhubungan dengan pusaran air kekuatan suci di dalam tubuh mereka. Yang terpenting, rumput giok hijau roh suci ini mengandung aura kuno yang sangat tebal yang bahkan membantu garis keturunan Zhao Yufei yang berharga. Zhao Feng ini benar-benar berusaha keras. Dia memberikan begitu banyak sumber daya berharga kepada Anda. Secret Lord Purple Knight menghela nafas. Saudara Feng, aku tidak akan mengecewakanmu. Zhao Yufei sangat bersemangat saat dia memegang dua harta karun itu. Zhao Feng telah memberinya harta yang begitu berharga. Ini membuat Zhao Yufei merasa hangat, dan matanya menjadi berair. Ada juga termos air dingin di ring interspesial. Zhao Yufei percaya bahwa air itu juga unik. Seperti ini, Zhao Yufei menggunakan surga bumi Yuan Qi surga dan bumi serta sumber daya yang telah diberikan Zhao Feng untuk memasuki pengasingan. Cairan ini dapat meningkatkan niat jiwa saya. Zhao Yufei terkejut dengan efek air di dalam labu tersebut. Kultivasi fisik Zhao Yufei selalu lebih tinggi dari jiwanya. Jika niat jiwanya bisa menjadi lebih kuat, maka kultivasinya akan meningkat lebih cepat. Di tempat lain, Zhao Feng menggunakan kemampuan dunia tata ruang berkabut untuk melewati antar provinsi dan kembali ke Aula Dewa di Provinsi Yu. Zhao Feng berhenti sejenak di tengah jalan. Beberapa puluh ribu mil jauhnya adalah klan hantu gelap. The Dark Ghost Clan adalah tempat tinggal Zhao Wang. Pada saat ini, hubungan antara Zhao Feng dan Zhao Wang sangat jelas. Seolah-olah Zhao Feng berada di klan hantu gelap sendiri. Dalam klan hantu gelap, kakak senior Zhao Wang telah menjadi lebih kuat.
Senior martial brother Zhao adalah keajaiban tak tertandingi dari klan hantu kegelapan, dan namanya pasti akan mengejutkan dinasti agung Gun Lord di masa depan. Banyak murid batin dan bahkan beberapa murid inti dari klan hantu gelap sangat menghormati Zhao Wang. Saat ini, Zhao Wang sudah menjadi raja tingkat domain, dan dia adalah murid kepala klan hantu gelap. Dia adalah keajaiban sekali dalam 10.000 tahun dalam Dao Hantu, dan dia adalah murid pribadi dari penatua pertama klan hantu gelap. Status Elder pertama hanya di bawah Grand Elder. Zhao Wang mengabaikan semuanya dan memiliki ekspresi dingin saat dia meninggalkan klan hantu gelap. Ketika Zhao Wang maju ke jarak tertentu, dia melihat sekeliling dan tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Detik berikutnya, pusaran air yang berisi banyak harta muncul di sebelah Zhao Wang. Zhao Wang menyimpannya saat mereka muncul. Zhao Wang kemudian menuju ke arah lain dan meninggalkan klan hantu gelap. Zhao Feng memiliki ekspresi tanpa emosi. Dia benar-benar membutuhkan Zhao Wang untuk menjadi lebih kuat dengan lebih cepat. Zhao Feng telah bertarung melawan banyak penguasa suci setelah menjadi salah satunya, dan dia menyadari betapa pentingnya klon. Pada saat kritis, mereka memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan. Klon Zhao Feng terlalu lemah. Tentu saja, alasan utamanya adalah karena Zhao Wang berada di klan hantu gelap dan tidak bisa tampil berlebihan. Jangan sampai dia menarik perhatian yang tidak diinginkan. Tetapi Zhao Feng tidak bisa menunggu lagi. Zhao Feng memberi Zhao Wang banyak sumber daya kuno yang berharga kali ini. Sebagian besar berguna bahkan untuk penguasa suci alam cahaya mistik. Rencana Zhao Feng adalah membuat Zhao Wang meninggalkan klan hantu gelap untuk sementara waktu, dan setelah kembali, dia akan mengatakan bahwa dia pergi ke sebuah warisan, di mana dia memperoleh banyak sumber daya budidaya. Ini akan memungkinkan kekuatan Zhao Wang meningkat pesat dengan alasan yang bagus. Zhao Feng kemudian perlahan menghilang dalam lapisan cahaya perak setelah memberikan sumber daya kepada Zhao Wang. Zhao Feng kembali ke Aula Dewa sehari kemudian. Dia tidak menarik perhatian siapapun dan langsung memasuki Aula para Dewa. Supreme Emperor Dark Knight dan Bi Qingyu telah menunggu di Aula Rahasia. Bi Qingyu melaporkan situasi Aula Dewa saat ini kepada Zhao Feng serta beberapa informasi penting lainnya. Kaisar tertinggi malam gelap kemudian memberitahu Zhao Feng keadaan saat ini dari divisi pembunuhan hening karena tingkat keberhasilan baru-baru ini sangat tinggi. Supreme Emperor Dark Knight, batasi jumlah misi pembunuhan dan kurangi secara perlahan. Zhao Feng memberitahu Kaisar tertinggi malam gelap. Sekarang setelah Raja Suci dan Demigod dari Istana Sembilan Kegelapan telah keluar, akan lebih baik jika divisi pembunuhan hening memperlambat tindakan mereka. Bi Qingyu, apakah ada berita tentang naga ular penghancur hitam? Zhao Feng bertanya. Dia ingin tahu tentang Black Destruction Serpent Dragon. Bagaimanapun, Zhao Feng adalah salah satu orang utama yang menghentikannya di dimensi ilusi ilahi, dan dia bahkan menggunakan kekuatan mata kirinya untuk melawannya. Naga ular penghancuran hitam terluka parah setelah bertarung dengan Kaisar Naga Demigod dan melarikan diri. Tidak ada yang tahu di mana itu, kata Bi Qingyu. Dia berhasil bertahan melawan Kaisar Naga Demigod. Zhao Feng sedikit kecewa. Meskipun Kaisar Naga Demigod adalah demigod terkuat dari Aula Kekaisaran Agung, naga ular penghancuran hitam tidak terlalu lemah. Sangat mungkin Kaisar Naga Demigod tertarik oleh kekuatan mayat dewa yang muncul di medan perang, dan naga ular penghancuran hitam berhasil melarikan diri dengan gangguan. Zhao Feng merasa tidak nyaman karena naga ular penghancuran hitam tidak mati. Bagaimanapun, pada puncaknya, kekuatan naga ini setara dengan dewa kuno Xie Yang. Di dalam ngarai tersembunyi di dalam medan perang Provinsi Suang, seorang pria ganas bersisik hitam menghadapi seorang wanita sederhana berbaju putih. Bunuh Zhao Feng, naga ular penghancuran hitam berhenti sejenak. Dia tidak menyangka ini menjadi alasan mengapa pemilik Eyes of Destiny menemukannya. Naga ular penghancuran hitam memiliki kesan mendalam tentang Zhao Feng. Jika bukan karena Zhao Feng, itu akan bisa memasuki istana Xie yang lama dan mendapatkan beberapa sumber daya. Kekuatannya akan mampu meningkat dengan pesat, yang akan membuatnya melawan para demigod dari dinasti Gun Lord yang agung tanpa cedera. Membunuh satu orang dengan bantuan Eyes of Destiny seharusnya sangat sederhana, kan? Kelicikan muncul di mata Black Destruction Serpent Dragon. Naga ular penghancuran hitam jelas sangat akrab dengan Eye of Destiny. Eye of Destiny tidak memiliki kemampuan bertarung, tetapi jika pemiliknya ingin membunuh seseorang, mereka dapat mengubah masa depan untuk melakukannya. Kamu mungkin tidak tahu ini,
tapi mata kiri Zhao Feng berpotensi menjadi mata dewa ke-9? Bailin berkata dengan tenang dan tersenyum. Mata dewa ke-9, naga ular penghancuran hitam benar-benar tercengang. 8 mata dewa agung adalah keberadaan unik yang setara dengan 10.000 ras kuno. Setiap mata dewa dapat diperingkat setidaknya dalam 20 teratas di antara 10.000 ras kuno dalam hal kekuatan. Naga ular penghancuran hitam tidak meragukan apa yang dikatakan Bailin. Itu telah bertarung melawan Zhao Feng, jadi dia tahu betapa kuatnya garis keturunan matanya secara langsung. Ada desas-desus tentang 8 mata dewa agung bahwa masing-masing dan setiap mata memiliki dimensi asal yang unik di dunia. Ini harus sama untuk mata dewa ke-9. Jika naga ular penghancuran hitam mampu membunuh Zhao Feng dan menghancurkan dimensi asal dalam mata dewa ke-9, itu akan mendapatkan sumber penghancuran yang sangat kuat yang akan meningkatkan kekuatannya secara dramatis. Tepat sekali, mata Tuhannya telah terbentuk. Terlalu sulit bagi Eyes of Destiny-ku untuk menghitung takdirnya. Bailin menggelengkan kepalanya. Ketika mata kiri Zhao Feng menjadi emas, kesulitannya untuk menghitung masa depan terus meningkat. Oleh karena itu, Bailin mulai menghitung masa depan semua orang yang berhubungan dengan Zhao Feng, seperti Duke Nanfeng, Old Monster Su, Pangeran ke-9, Zhao Yufei, dan Pavilion Asap Laut. Bailin diam-diam mengubah nasib orang-orang ini dan mencoba mendorong Zhao Feng ke dalam bahaya, tetapi tindakannya tidak berhasil melakukan apapun pada Zhao Feng. Setelah itu, tidak lama setelah persidangan Putra Mahkota berakhir, Bailin menemukan bahwa kemampuan perhitungannya terganggu oleh kekuatan takdir lainnya. Tidak mungkin dia membunuh Zhao Feng sendirian. Tentu saja, Bailin tidak memberitahu naga ular penghancuran hitam semua itu. Tentu, saya akan membantu Anda membunuh Zhao Feng, dan Anda membantu saya menyingkirkan bahaya di sekitar mayat dewa sehingga saya bisa mendapatkan manfaat sebanyak mungkin. Naga ular penghancuran hitam setuju dengan ekspresi bersemangat dan kejam. Bab 1072 Api Mata Kesengsaraan Petir. Semua kekuatan dalam dinasti Gan Lord Agung, apakah mereka besar atau kecil, telah melatih mata mereka di garis depan. Di sisi lain, Zhao Feng hanya meninggalkan beberapa agen intel di medan perang dan memanggil semua anggota lainnya kembali ke Aula Dewa. Anggota eselon atas penting dari Hall of Gods seperti Bi Qingyu, Kaisar tertinggi Dark Knight, Old Monster Su, penguasa suci lapis baja hitam, dan teman-temannya tidak meragukan keputusan Zhao Feng. Zhao Feng sendiri segera mengasingkan diri untuk meningkatkan kultivasinya sehingga dia bisa mencari mayat dewa di masa depan. Zhao Feng telah memperoleh sejumlah besar sumber daya berharga dari alam mimpi kuno setelah menaklukkan banteng raging yang menghancurkan bumi dan kera petir api langit. Mata kiri Zhao Feng juga memiliki kemampuan untuk menduplikasi, jadi dia bisa menduplikasi semua sumber daya yang dia butuhkan sampai tidak lagi berguna baginya. Zhao Feng terutama fokus pada kultivasinya kali ini. Selain itu, dia juga mengerjakan teknik garis keturunan mata jiwa. Meningkatkan kultivasinya dapat mengurangi jarak antara dia dan Raja Suci sehingga dia bisa melindungi dirinya dari salah satunya. Adapun teknik garis keturunan mata jiwa, itu adalah gerakan pembunuhan terkuat Zhao Feng selain dari panah pembunuh dewa. Saat ini, niat jiwa Zhao Feng berada di tahap akhir dari alam cahaya mistik. Teknik garis keturunan mata jiwanya dapat merusak Raja Suci, tatapan mata dewa dan penyebaran mata dewa bahkan bisa melukai mereka dengan parah. Namun, ada kekurangan pada kedua keterampilan ini. Saat menggunakannya, Zhao Feng tidak dapat melakukan hal lain. Karena ahli Dewa Suci biasanya memiliki klon, keefektifan dari kedua teknik garis keturunan ini berkurang drastis. Saat ini, klon Zhao Feng, Zhao Wang, tidak cukup kuat dan tidak bisa bertarung bersamanya juga. Zhao Feng mengedarkan teknik 10.000 pikiran ilahi dan memutuskan untuk melakukan banyak tugas. 5 elemen teknik petir angin dapat meningkatkan kultivasi Zhao Feng sementara Golden Kun Secret Lightning Body meningkatkan pertahanan fisik dan kekuatan Zhao Feng, memungkinkan dia untuk tidak sepenuhnya tidak berguna melawan Raja Suci. Zhao Feng juga sebagian berfokus pada pengembangan teknik rahasia tipe jiwa untuk memperkuat jiwanya. Bagian terakhir dari pikirannya menyerap kekuatan petir kesengsaraan dewa dalam salah satu kepala demigod. Dia menempatkan kepala demigod lainnya ke dalam dimensi mata kirinya untuk menduplikasinya. Jika kemampuan duplikasi Zhao Feng telah terbangun lebih awal, akan ada lebih banyak kekuatan petir kesengsaraan dewa di dalam kepala demigod, yang akan membuat duplikasi Zhao Feng dari mereka lebih efisien.
Namun sekarang, setiap kepala demigod hanya berisi 5% dari jumlah total yang dulu dimilikinya. Seperti ini, Zhao Feng memasuki pengasingan di Aula Dewa sementara semua kekuatan lain di dinasti Agung Gunlord difokuskan di garis depan. Hall of Gods menggunakan kesempatan ini untuk berkembang dengan cepat. 3 bulan kemudian, Zhao Feng merasa kemajuan kultivasinya sangat lambat. Ini karena Zhao Feng baru saja menerobos ke alam cahaya mistik baru-baru ini dan terus menggunakan sumber daya berharga dari alam mimpi kuno, sangat mengurangi keefektifannya padanya. Jika itu masalahnya, maka giliranmu. Sebuah kristal putih muncul di tangan Zhao Feng. Itu mengeluarkan aura samar dewa dan menyebabkan surga bumi Yuan Qi di dekatnya bergetar. Kristal dewa di bawah standar adalah kemewahan yang dimiliki dewa suci alam cahaya mistik, dan biasanya hanya digunakan ketika dewa suci akan menerobos. Zhao Feng hanya pada tahap awal dari alam cahaya mistik dan hanya menggunakan kristal dewa bawah standar untuk meningkatkan budidayanya. Zhao Feng juga menempatkan kristal dewa bawah standar ke dalam dimensi mata kirinya untuk menduplikasinya. Lagi pula, dia tidak benar-benar memiliki banyak kristal dewa bawah standar. Zhao Feng mencengkeram kristal dewa bawah standar dan menyerap aliran esensi surga bumi murni ke dalam tubuhnya sebelum memindahkannya ke pusaran kekuatan suci di dalam dantiannya. Sungguh sumber energi yang murni? Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menjadi sangat gembira. Zhao Feng hampir tidak perlu memperbaiki energi di dalam kristal dewa di bawah standar sama sekali, dia bisa menggunakannya secara langsung. Karena ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kristal dewa bawah standar, energi yang terkandung di dalamnya sangat membantu tubuh Zhao Feng. Energi yang terkandung dalam kristal dewa bawah standar sangat kuat, dan itu bisa memurnikan pusaran kekuatan suci di dalam tubuh Zhao Feng. Sampai tingkat tertentu, itu meningkatkan seberapa kuat kekuatan suci cahaya mistik Zhao Feng. Seperti ini, Zhao Feng menggunakan kristal dewa bawah standar untuk meningkatkan kultivasinya. Jika penguasa suci benua tahu bahwa Zhao Feng menyia-nyiakan kristal dewa di bawah standar seperti ini dan menggunakannya sebagai sumber daya harian, mereka mungkin akan memuntahkan darah dalam kemarahan. Jika saya menggunakan kristal dewa bawah standar, saya seharusnya dapat mencapai tahap awal alam cahaya mistik sebelum mayat dewa terungkap. Zhao Feng berpikir, ini adalah pertama kalinya dia meningkatkan kultivasinya dengan terburu-buru dan tidak mengkonsolidasikan yayasannya. Namun, pengorbanan yang dia lakukan adalah untuk mayat dewa, dan itu semua akan sepadan. Selanjutnya, dengan kemampuan duplikasi mata kirinya, Zhao Feng dapat menggunakan kristal dewa bawah standar sambil menciptakan lebih banyak. Itu adalah siklus tanpa akhir, jadi Zhao Feng tidak perlu khawatir bahwa dia tidak akan memiliki cukup kristal dewa di bawah standar. Namun, saat menduplikasi kristal dewa bawah standar, Yuan Qi dan maksud mata di dalam tubuhnya juga menurun, jadi dia perlu makan banyak ramuan berharga selama proses duplikasi atau istirahat untuk beristirahat. Pikiran Zhao Feng dengan cepat berputar. Teori dan teknik rahasia jiwa yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Pada saat yang sama, Zhao Feng memikirkan tentang teknik garis keturunan mata jiwa dan teknik rahasia yang telah dia pelajari di masa lalu. Setelah berpikir lama, Zhao Feng mengerti bahwa untuk membuat teknik garis keturunan mata baru yang dapat mengancam atau melukai Raja Suci, dia tidak bisa mendasarkannya dari maksud jiwa. Sebagian besar kerusakan dari teknik garis keturunan jiwa Zhao Feng sebenarnya berasal dari petir kesengsaraan dewa. Bagaimana jika saya menggunakan kekuatan jiwa saya sebagai dukungan untuk kekuatan petir kesengsaraan dewa? Zhao Feng punya pikiran. Di masa lalu, Zhao Feng selalu mendasarkan teknik garis keturunan jiwa dari kekuatan jiwa dan maksud mata saat menggunakan petir kesengsaraan dewa sebagai dukungan. Semua teknik garis keturunan mata jiwa tradisional seperti ini. Zhao Feng mulai mempelajari teknik garis keturunan mata baru dari perspektif yang berbeda. Dia mulai dari petir kesengsaraan dewa. Sebulan kemudian, Zhao Feng masih menemukan bahwa sangat sulit untuk menciptakan teknik garis keturunan yang kuat dari perspektif ini, jadi dia memutuskan untuk meningkatkan keterampilan yang sudah dia ketahui. Zhao Feng memilih Wind Lightning Eye Flame. The Wind Lightning Eye Flame sangat berguna, dan itu menjadi lebih kuat saat 5 elemental Wind Lightning teknik Zhao Feng berkembang, itulah mengapa dia masih menggunakannya. Zhao Feng merasa bahwa kemajuannya sangat mulus saat meningkatkan api mata petir angin. Bagaimanapun, dia sudah tahu itu dengan sangat baik. Mata kiri Zhao Feng tiba-tiba terbuka 3 bulan kemudian, dan aura jiwa yang menakutkan dengan hukum penghancuran menyebar.
Bola petir kesengsaraan dewa berkedip di mata kiri Zhao Feng. Setiap tanda petir kesengsaraan dewa berkilauan dengan api jiwa yang akhirnya membentuk bola api jiwa kesengsaraan dewa berwarna ungu kristal. Lightning Tribulation Eye Flame, lengkap. Senyum tipis muncul di wajah Zhao Feng. Penyelesaian Lightning Tribulation Eye Flame berarti bahwa penguasaan Zhao Feng atas petir kesengsaraan dewa telah meningkat. Dalam periode waktu ini, Zhao Feng berhasil menduplikasi 3 kepala demigod lagi, dan dia menyerap semua petir kesengsaraan dewa di dalamnya ke dalam tubuh jiwa petirnya. Zhao Feng memiliki hampir 4.000 simbol petir kesengsaraan dewa dalam tubuh jiwa petirnya sekarang. Dia tidak tahu seberapa kuat Lightning Tribulation Eye Flame-nya jika dia menggabungkan semua simbol God Tribulation Lightning bersama-sama. The Lightning Tribulation Eye Flame berbeda dari Wind Lightning Eye Flame. The Lightning Tribulation Eye Flame hanya ada di dimensi jiwa dan ditujukan hanya untuk kerusakan jiwa. Selanjutnya, kekuatan Lightning Tribulation Eye Flame berkorelasi dengan jumlah simbol God Tribulation Lightning yang dimiliki Zhao Feng. Ini berarti bahwa, selama Zhao Feng terus menduplikasi kepala demigod dan menyerap kekuatan petir kesengsaraan dewa di dalam diri mereka, kekuatan petir kesengsaraan mata api akan meningkat. Zhao Feng mengakhiri pengasingan dan beristirahat dari kultivasi setelah menyelesaikan Lightning Tribulation Eye Flame. Zhao Feng telah berhasil menciptakan teknik garis keturunan mata jiwa setelah 7 bulan pengasingan, tetapi budidayanya masih belum menembus tahap awal alam cahaya mistik bahkan dengan bantuan begitu banyak kristal dewa di bawah standar. Untungnya, mata kiri Zhao Feng memiliki kemampuan untuk menduplikasi kristal dewa di bawah standar atau semua kristal dewa di bawah standarnya mungkin telah habis. Namun, kondisi Zhao Feng saat ini tidak terlalu baik karena dia terus-menerus menggunakan kemampuan duplikasi mata kirinya selama 7 bulan. Dia butuh waktu untuk pulih. Zhao Feng menggunakan segel hati gelap untuk menghubungi Bi Qingyu setelah keluar dari pengasingan. Guru, kekuatan ilahi di dekat garis depan telah benar-benar menghilang, dan semua ahli di zona benua dapat mencapai kedalaman beberapa ribu mil sekarang, lapor Bi Qingyu kepada Zhao Feng. Mereka sudah bisa mencapai beberapa ribu mil di bawah tanah sekarang. Zhao Feng terkejut. Kecepatan lenyapnya kekuatan ilahi jauh melebihi harapannya. Waktu tidak menunggu siapapun. Zhao Feng perlu menerobos ke tahap awal alam cahaya mistik sesegera mungkin atau dia benar-benar tidak akan bisa mencari keberuntungan dari mayat dewa. Tuan, para kaisar ada di sini. Suara Bi Qingyu terdengar di benak Zhao Feng. Para imperial. Tatapan Zhao Feng melihat semuanya, dia melihat 2 kaisar di luar Hall of Gods. Salah satunya adalah roh bulu Raja Suci. Di samping Sacred King Feather Spirit adalah Dewa Suci Alam Cahaya Mistik tahap awal. Seorang Raja Suci datang saat ini. Zhao Feng merasa ada sesuatu yang tidak baik. Semua orang tertarik oleh kekuatan ilahi di medan perang, dan hampir semua Raja Suci berada di dekat medan perang, tidak mau pergi sama sekali. Namun, roh bulu Raja Suci telah datang ke Aula Dewa saat ini. Zhao Feng tidak terlalu mengenal roh suci Raja Bulu, tapi dia cukup tahu mengapa roh bulu Raja Suci ada di sini. Senior Feather Spirit, silakan masuk. Zhao Feng mengirim pesan dan mengundang roh bulu Raja Suci ke aula. Suara mendesing. Roh bulu Raja Suci membawa Raja Suci lainnya dan memasuki aula untuk menemui Zhao Feng. Dalam sekejap, semua hukum dan kekuatan surga dan bumi di dekatnya dipengaruhi oleh setiap tindakan roh bulu Raja Suci. Zhao Feng, aku di sini untuk pangeran ke-13 dan mengapa dia dibunuh? Kata roh bulu Raja Suci dengan benar. Tuan Suci Gong Huang dapat membuktikan bahwa saya tidak meninggalkan kota hari itu, jawab Zhao Feng dengan senyum tipis. Dia tidak panik. Zhao Feng, jangan menyangkalnya. Kamu memiliki item dewa di bawah standar, dunia tata ruang berkabut. Selama Anda meninggalkan bekas dimanapun pangeran ke-13 akan lewat, Anda bisa langsung pergi ke sana dan kembali. Dewa Suci tahap awal berjubah hijau di sebelah roh suci Raja Bulu segera berkata. Dewa Suci Alam Cahaya Mistik tahap awal ini adalah kakek permaisuri suci. Kaisar Suci, Permaisuri, dan sesepuh berjubah hijau ini telah memohon roh bulu Raja Suci untuk secara pribadi mencari tahu kebenarannya. Selanjutnya, kami menemukan aura Wind Lightning di mana pangeran ke-13 terbunuh. Penatua berjubah hijau mengungkapkan senyum mematikan. Bab 1073 Paksa Kembali. Selanjutnya, kami menemukan aura Wind Lightning di mana pangeran ke-13 terbunuh. Penatua berjubah hijau mengungkapkan senyum mematikan.
Bahkan penguasa suci alam cahaya mistik tidak dapat dengan mudah merasakan aura samar petir angin. Hanya Raja Suci, yang memiliki kendali penuh atas hukum langit dan bumi, bisa merasakannya. Jelas bahwa roh bulu Raja Suci adalah orang yang menemukan ini. Kaisar Suci telah mengarahkan pandangannya pada Zhao Feng langsung dari awal. Pertama, Pangeran ke-9 tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya saat itu bahkan jika dia menginginkannya. Kedua, meskipun Zhao Yufei tidak mau menikah dengan Pangeran ke-13, dia tidak akan membunuh Pangeran ke-13 dan memaksa keluarga Duanmu ke dalam situasi yang berisiko. Ketiga, Nan Gongsheng dan Demigod Kun Yun bahkan belum pernah melihat Pangeran ke-13 sebelumnya, bahkan jika merekalah yang benar-benar membunuh Pangeran ke-13, Zhao Feng akan menjadi dalang. Selain orang-orang ini, tidak ada ahli lain di dekatnya yang bisa mengancam kelompok Pangeran ke-13. Aura petir angin, apa yang bisa menjelaskan itu? Zhao Feng bertindak tenang dan bertanya dengan senyum tipis, tetapi kenyataannya, hatinya jatuh. Saat itu, dia baru saja menerobos ke alam cahaya mistik, jadi dia tidak memiliki kendali penuh atas kekuatannya dan meninggalkan jejak. Dari kelihatannya, roh bulu Raja Suci juga bukanlah Raja Suci yang normal. Dia benar-benar bisa merasakan gumpalan samar wind lightning meskipun berapa banyak waktu telah berlalu. Apa yang bisa menjelaskan? Penatua berjubah hijau berhenti sejenak. Dia tidak berpikir bahwa Zhao Feng akan begitu tenang saat ini dan memiliki senyum di wajahnya. Aura Wind Lightning berarti si pembunuh menggunakan hukum Wind Lightning. Kamu memiliki item dewa di bawah standar, dunia tata ruang berkabut. Anda bisa dengan mudah membunuh Pangeran ke-13 dengan menggunakan kemampuan spasialnya. Rupanya, Anda juga memiliki harta langka seperti akar teratai daging spiritual. Bukan tidak mungkin bagi Anda untuk membuat tubuh palsu dari itu untuk menipu Tuan Suci Gong Huang. Secara keseluruhan, satu-satunya orang yang bahkan bisa mencoba pembunuhan itu adalah Anda. Sesepuh berjubah hijau meraung marah. Haha, kamu benar-benar tahu bagaimana cara berpikir? Zhao Feng tertawa tetapi tidak mengakui kejahatannya. Zhao Feng, akui kejahatanmu? Roh bulu Raja Suci akhirnya berbicara. Mereka berada di sini untuk menanyai Zhao Feng, tetapi yang terakhir bertindak seolah-olah dia bahkan tidak peduli dan sangat sombong. Tekanan tak terlihat mulai melonjak menuju Zhao Feng. Aku tidak membunuhnya. Zhao Feng segera menolak. Itu tidak berarti kamu tidak curiga. Alis Secret King Feather Spirit berkerut. Pada kenyataannya, itu bukan masalah besar bagi pangeran dari dinasti Gan Lord yang agung untuk mati. Di masa lalu, pangeran pertama, pangeran kedua, dan beberapa lainnya meninggal karena kecelakaan. Paling-paling, mereka mengirim beberapa alam cahaya mistik normal untuk mencari tahu apa yang telah terjadi. Jika tidak ada hasil, maka tidak terjadi apa-apa. Namun, kali ini, Kaisar Suci dan Permaisuri secara pribadi telah memintanya untuk menemukan kebenaran. Sesepuh berjubah hijau di sebelahnya juga membantunya saat itu. Jika tidak, roh bulu Raja Suci akan terlalu malas untuk peduli. Tapi sekarang dia memutuskan untuk mengambil tindakan, roh bulu Raja Suci pasti akan menemukan kebenaran. Yang dia pedulikan saat ini adalah kekuatan ilahi di garis depan. Dia tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu dengan Zhao Feng. Selain itu, lawannya hanyalah Penatua Agung dari kekuatan bintang 3 yang sangat sedikit, dan dia hanya Dewa Suci alam cahaya mistik tahap awal. Roh bulu Raja Suci, apa yang ingin kamu lakukan? Zhao Feng memandang roh suci Raja Bulu dan bertanya. Zhao Feng harus berhati-hati saat menghadapi roh bulu Raja Suci. Bagaimanapun, dia adalah bagian dari anggota eselon atas di Aula Kekaisaran Agung. Jika itu adalah Raja Suci dari kekuatan lain, Zhao Feng tidak perlu takut pada mereka. Seseorang harus tahu bahwa, dengan kemampuan duplikasi Zhao Feng saat ini, dia bisa menduplikasi panah pembunuh dewa di bawah standar, jadi dia memiliki kemampuan untuk melawan Raja Suci dengan semua kartu tersembunyinya. Aku akan mencari jiwamu, semuanya akan diketahui kemudian. Roh bulu Raja Suci menatap Zhao Feng. Penatua berjubah hijau di sebelahnya menunjukkan senyuman yang mengerikan. Dari sudut pandangnya, Zhao Feng jelas pelakunya. Begitu mereka membuktikan bahwa pembunuhnya adalah Zhao Feng, sesepuh berjubah hijau dan Permaisuri Suci yakin bahwa mereka dapat membunuh Zhao Feng dan kemudian menimbulkan masalah bagi Pangeran ke-9. Meskipun Pangeran ke-13 telah meninggal, dia dan Permaisuri Suci pasti akan membalas dendam. Mereka tidak ingin melihat Pangeran ke-9 menjadi Kaisar Suci. Roh bulu Raja Suci, jangan terlalu sombong.
Ekspresi Zhao Feng membeku, dan nada hormatnya benar-benar lenyap. Roh bulu Raja Suci mengatakan hal seperti itu berarti dia sama sekali tidak menatap Zhao Feng. Mencari jiwa seseorang bisa merusaknya serta ingatannya. Selain itu, dia memiliki banyak rahasia, dan salah satunya dapat menyebabkan roh bulu Raja Suci menjadi serakah. Aku sudah sangat menghormatimu. Ekspresi roh bulu Raja Suci menjadi suram. Kata-kata Zhao Feng membuatnya sangat tidak bahagia. Jika bukan karena aula para dewa adalah kekuatan besar dan potensi Zhao Feng juga sangat tinggi, roh bulu Raja Suci akan menggunakan kekuatan sejak awal untuk mencari jiwa Zhao Feng. Silakan pergi, Zhao Feng segera mengucapkan selamat tinggal. Sekarang kekuatan ilahi yang memblokir area itu hilang, kekuatan pertempuran terkuat yang bisa dikirim oleh para kekaisaran adalah Raja Suci. Demigod tidak akan peduli dengan kematian seorang pangeran terlepas dari situasinya. Selanjutnya, ini adalah aula para dewa. Jika Zhao Feng berani menyinggung bahkan istana 9 kegelapan, apakah dia akan takut pada satu Raja Suci? Selama Zhao Feng tidak melukai parah atau membunuh roh bulu Raja Suci, para demigod dari aula Kekaisaran Agung tidak akan melakukan apapun pada Zhao Feng. HMPH, jika kamu ingin melakukannya dengan cara yang sulit, biarlah. Roh bulu Raja Suci sangat marah. Berdasarkan tindakan Zhao Feng, dia pasti orang yang membunuh pangeran ke-13. Selain itu, roh bulu Raja Suci sangat tertarik pada harta yang dimiliki Zhao Feng, seperti dunia tata ruang berkabut dan berbagai bahan dari dimensi ilusi ilahi. Rumor mengatakan bahwa Zhao Feng bahkan memiliki panah pembunuh dewa. Tetua berjubah hijau sangat senang. Dia tidak tahu dari mana Zhao Feng mendapat keberanian untuk bertindak melawan roh bulu Raja Suci, tetapi Zhao Feng pasti sudah mati sekarang. Beraninya kamu? Mata kiri Zhao Feng bersinar dengan cahaya putih kristal yang tak terhitung jumlahnya, dan gelombang kekuatan jiwa yang merusak muncul. Mata spiritual Dewa Zhao Feng merasakan bahwa roh bulu Raja Suci akan menyerang, jadi dia mengambil tindakan terlebih dahulu. Lightning Tribulation Eye Flame. Zhao Feng langsung melepaskan teknik Lightning Tribulation Eye Flame baru yang baru saja dia buat. Bola simbol kesengsaraan petir mengeluarkan aura jiwa yang menakutkan saat mereka terbakar seperti nyala api dan mendarat di jiwa roh bulu Raja Suci. Roh bulu Raja Suci langsung terputus dari serangannya. Arg! Roh bulu Raja Suci merasa seperti jiwanya telah memasuki kedalaman neraka. Petir dan api membombardir jiwanya, dan rasa sakit yang membakar tulang yang menyebabkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan meledak dalam pikiran roh bulu Raja Suci. Tetua berjubah hijau di sebelah roh suci Raja Bulu tidak dalam jangkauan serangan Zhao Feng, tetapi jiwanya masih bisa merasakan kekuatan mengerikan dari petir kesengsaraan dewa. Tetua berjubah hijau menggigil dan memandang Zhao Feng seperti sedang melihat monster. Silakan pergi, Zhao Feng berkata sekali lagi. Zhao Feng, kamu, roh bulu Raja Suci perlahan pulih dan terkejut. Teknik garis keturunan mata jiwa Zhao Feng baru saja membuatnya lengah dan sangat merusak jiwanya. Jika Zhao Feng menggunakan serangan ini lagi, jiwanya mungkin tidak dapat pulih dari kerusakan setidaknya beberapa lusin ribu tahun. Perjalanannya untuk mencari harta karun di bawah tanah mungkin sangat terpengaruh, sehingga roh bulu Raja Suci harus kembali dan menyembuhkan jiwanya. Namun, apa yang tidak bisa dia pahami adalah fakta bahwa Zhao Feng hanya pada tahap awal alam cahaya mistik. Bagaimana dia bisa melepaskan serangan yang begitu kuat? Pada saat ini, roh bulu Raja Suci memandang Zhao Feng dengan hati-hati. Zhao Feng, kamu sangat ahli. Ekspresi roh bulu Raja Suci menjadi gelap. Ayo pergi, roh bulu Raja Suci dan sesepuh berjubah hijau meninggalkan aula dewa. Senior Feather Spirit, kamu akan membiarkan Zhao Feng pergi seperti ini? Penatua berjubah hijau segera bertanya setelah mereka meninggalkan aula para dewa. Meskipun tidak percaya, roh bulu Raja Suci, yang menjaga istana Kekaisaran Gan Agung, telah dilukai oleh Zhao Feng. Saya tidak berpikir bahwa Zhao Feng telah tumbuh ke tingkat seperti itu. Tetua berjubah hijau menghela nafas secara diam-diam. Dia tidak mengharapkan Zhao Feng untuk memaksa bahkan seorang Raja Suci. Akan sulit untuk balas dendamnya terjadi. HMPH, sekarang, semua anggota eselon atas di aula Kekaisaran Agung ada di medan perang. Tidak akan terlambat untuk berurusan dengannya setelah kita selesai mencari harta karun di bawah tanah. Akan lebih baik jika Zhao Feng berani datang ke bawah tanah. Roh bulu Raja Suci tertawa terbahak-bahak sebelum pergi. Dia jelas tidak akan memberitahu siapapun bahwa dia terluka parah oleh teknik garis keturunan jiwa Zhao Feng.
Jika Zhao Feng datang ke bawah tanah, roh bulu Raja Suci dapat meminta beberapa penguasa suci lain yang memiliki hubungan baik dengannya untuk membantu membalas dendam. Di dalam aula para dewa, "Tuan, Anda mengusir roh bulu Raja Suci?" Bi Qingyu bertanya dengan heran. Roh bulu Raja Suci adalah anggota eselon atas dari Aula Kekaisaran Agung, dan Aula Kekaisaran Agung adalah penguasa seluruh dinasti Agung Gunlord. Itu adalah kekuatan bintang 4 terkuat di dinasti Agung Gunlord. Tidak apa-apa, kata Zhao Feng sederhana. Roh bulu Raja Suci tidak mewakili seluruh Aula Kekaisaran Agung, dan Zhao Feng tidak takut pada satu Raja Suci. Kekuatan menentukan segalanya di dunia ini. Kekuatan Lightning Tribulation Eye Flame tidak buruk. Zhao Feng tertawa. Pada saat itu, dia melepaskan semua simbol God Tribulation Lightning miliknya dan berhasil merusak jiwa Secret King Feather Spirit, membuatnya terlalu takut untuk mengambil tindakan terhadap Zhao Feng. Itu hanya menggunakan terlalu banyak simbol petir kesengsaraan dewa. Zhao Feng mengevaluasi. The Lightning Tribulation Eye Flame menghabiskan hampir semua simbol God Tribulation Lightning milik Zhao Feng. Jika dia ingin menggunakan Lightning Tribulation Eye Flame lagi, dia akan membutuhkan waktu agar kekuatan God Tribulation Lightning pulih. Namun, Lightning Tribulation Eye Flame tidak menggunakan kekuatan jiwanya. Bahkan jika niat jiwanya sangat lemah, dia masih bisa menggunakan api mata kesengsaraan petir. Zhao Feng mulai menduplikasi kepala demigod setelah beristirahat selama beberapa hari. Lightning Tribulation Eye Flame-nya akan menjadi lebih kuat jika dia memiliki lebih banyak God Tribulation Lightning dalam Lightning Soul Body-nya. Dalam periode waktu ini, Zhao Feng menggunakan kristal dewa di bawah standar untuk berkultivasi, dan dia berharap untuk menerobos ke tahap awal alam cahaya mistik. Zhao Feng merasa bahwa kekuatan ilahi akan segera hilang sepenuhnya, dan mayat dewa akan segera ditemukan. Oleh karena itu, Zhao Feng akan berkomunikasi dengan Bi Qingyu saat berkultivasi sehingga dia bisa mengetahui semua informasi mengenai status kekuatan ilahi. 4 bulan kemudian akan menjadi waktu ketika Pangeran ke-9 menjadi Kaisar Suci resmi dari dinasti Agung Gunlord. Namun, meskipun ini adalah peristiwa besar, hampir tidak ada pasukan di dinasti Tuan yang terlalu memperhatikan Kaisar Suci yang baru. Pandangan mereka masih tertuju pada kekuatan ilahi. Pada kenyataannya, semua eselon atas dari pasukan bintang 3 di dinasti penguasa tahu bahwa kekaisaran hanyalah penguasa di permukaan. Penguasa sejati dari dinasti Agung Gunlord adalah anggota Aula Kekaisaran Agung. Suatu hari, Bi Qingyu mengirim berita kepada Zhao Feng. "Tuan, seorang demigod telah mencapai 9.000 mil di bawah tanah." Bab 1074 menunggu. "Tuan, seorang demigod telah mencapai 9.000 mil di bawah tanah." Bi Qingyu mengirim pesan kepada Zhao Feng suatu hari. Sangat cepat, jantung Zhao Feng melonjak. Orang harus tahu bahwa mayat dewa hanya 10.000 mil di bawah tanah, dan seorang demigod sudah mencapai 9.000 mil. Dari kelihatannya, kekuatan ilahi menjadi lebih lemah secara eksponensial. "Aku mungkin tidak memiliki kekuatan yang cukup jika terus berlanjut seperti ini," Zhao Feng berkata dengan serius. Dia telah berkultivasi dengan kristal dewa di bawah standar dan hanya selangkah lagi dari tahap awal alam cahaya mistik, tetapi kecepatan menghilangnya cahaya ilahi menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Jika Zhao Feng terlalu lambat, dia akan kehilangan banyak kesempatan. "Tidak, aku harus ke sana," Zhao Feng memutuskan. Dia menghubungi Bi Qingyu dan memperoleh semua informasi tentang medan perang. Para eselon atas dari kedua bangsawan-bangsawan tampaknya telah melihat mayat dewa, jadi mereka memutuskan untuk menghentikan perang dan mencari harta bersama, kata Bi Qingyu kepada Zhao Feng. Kedua penguasa dinasti hanya mengatakan bahwa mereka akan mencari harta karun di bawah tanah bersama. Tidak ada klausul lain, jika anggota dari setiap dinasti Tuan bertemu satu sama lain di bawah tanah, mereka mungkin menyerang. Dengan kata lain, perang pada dasarnya telah dipindahkan ke bawah tanah. Selain itu, seseorang dapat mengetahui seberapa besar perbendaharaan itu di bawah tanah hanya dengan melihat jangkauan cahaya ilahi. Kedua penguasa dinasti tidak memiliki batasan, yang berarti bahwa siapapun dapat masuk jika mereka mau. Sudah kuduga, ternyata seperti ini. Zhao Feng sudah menebak ini sejak lama. Karena rahasia di bawahnya bukanlah dunia rahasia atau dimensi terpisah, hampir semua ahli terkuat dari kedua bangsawan-bangsawan akan masuk. Tidak ada cara untuk membatasi jumlah orang bahkan jika mereka menginginkannya.
Namun, meski tidak ada batasan atau batasan, para dewa suci yang normal mungkin bahkan tidak akan berani masuk karena Raja Suci dan dewa dari kedua dinasti bangsawan akan masuk. Jika para dewa suci normal masuk dan bertemu dengan Raja Suci atau demigod dari dinasti penguasa lawan, satu-satunya jalan di depan mereka adalah kematian. Alam ilahi surgawi terlalu jauh untuk para Raja Suci pada tahap awal dan awal dari alam cahaya mistik, sehingga para penguasa suci yang lebih lemah tidak akan mengambil risiko sebesar itu. Zhao Feng pergi ke Secret Doctor Jade Spirit setelah memahami segalanya. Kali ini, dia mengeluarkan potongan daging dan garis keturunan yang lebih berharga, serta sejumlah kecil sumber daya kuno yang bisa dia bedakan, dan memberitahu Secret Doctor Jade Spirit untuk membuat pil dengan tingkatan yang lebih tinggi. Zhao Feng mengambil pil ini 7 hari kemudian dan memanggil Kaisar tertinggi malam gelap. Supreme Emperor Dark Knight, segera kirim misi pembunuhan dalam jumlah besar yang menargetkan anggota eselon menengah atas dari Nine Darkness Palace. Zhao Feng segera memesan. Jumlah misi pembunuhan kali ini akan sangat besar, dan tingkat kesulitannya akan sangat tinggi. Zhao Feng secara khusus menandai salah satunya, Penatua Agung Klan Hantu Gelap. Sekarang kekuatan ilahi di medan perang memudar, anggota eselon atas dan demigod dari Istana 9 Kegelapan tidak bisa meninggalkan medan perang. Ini adalah kesempatan terbaik bagi aula para dewa untuk melemahkan Istana 9 Kegelapan. Zhao Feng tahu itu, bahkan jika dia tidak mengambil tindakan terhadap Istana 9 Kegelapan, anggota eselon atas dari Istana 9 Kegelapan mungkin menyerang aula dewa setelah mereka selesai mencari mayat dewa. Suatu hari, sejumlah besar misi yang memberikan banyak hadiah ditetapkan oleh Divisi Pembunuhan Hening, dan target mereka semua adalah anggota penting dari Istana 9 Kegelapan atau pasukan bawahan mereka. Assassin juga melihat waktunya, karena sebagian besar kekuatan Istana 9 Kegelapan tertarik oleh medan perang, banyak pembunuh yang bersedia mencobanya. Sudah waktunya Zhao Feng pergi setelah memberikan perintah. Suara mendesing. Zhao Feng melambaikan tangannya, dan sosoknya mulai pingsan dan akhirnya menghilang saat lapisan cahaya perak menutupi dirinya. Zhao Feng menggunakan Misty Spatial World untuk segera menuju ke medan perang Provinsi Lan. Zhao Feng tiba-tiba berhenti di tengah jalan dan menyembunyikan auranya saat dia tiba di klan hantu gelap. Dengan budidaya Zhao Feng saat ini, dia bisa menyelinap ke klan hantu gelap dengan mudah. The Dark Ghost Clan adalah tempat tinggal Zhao Wang. Penatua Agung dari klan hantu gelap adalah tetua yang mencoba membunuh Zhao Feng dengan arai jiwa jahat kematian Yin bersama dengan penguasa suci lapis baja hitam dan teman-temannya, tetapi dia berhasil melarikan diri pada akhirnya. Saatnya mengambil hidupmu, Zhao Feng tertawa dingin. Dia meninggalkan tanda mata dewa pada tetua itu saat itu, jadi dia bisa merasakan lokasinya dengan tepat. Pada saat tertentu, Zhao Feng berjalan melewati Zhao Wang di klan hantu gelap, dan keduanya tersenyum satu sama lain. Zhao Wang telah bertindak atas perintah Zhao Feng terakhir kali dan meninggalkan klan untuk sementara waktu. Ketika dia kembali, dia menyatakan bahwa dia telah menemukan keberuntungan besar yang memungkinkan kultivasinya meningkat dengan cepat. Zhao Wang sekarang adalah raja tingkat puncak, dan niat jiwanya telah mencapai tingkat dewa suci. Zhao Wang juga memiliki mata kematian. Meskipun dia tidak mengungkapkannya, Eye of Death memungkinkan kultivasinya dalam Dao of Ghost dan Dao of Death berkembang dengan lancar. Bahkan beberapa sesepuh kaisar dari klan hantu gelap bukanlah tandingan Zhao Wang. Zhao Feng segera tiba di ngarai yang dikelilingi oleh udara gelap yang mengerikan. Zhao Feng segera mengaktifkan tubuh petir suci, dan semburan cahaya keemasan bersinar darinya. Lapisan kuning gelap petir muncul di tubuhnya, dan tekanan tak terlihat memancar darinya dan menutupi langit dan bumi. Zhao Feng menghancurkan susunan di depan ngarai dengan pukulan dan menyerbu langsung. Siapa ini? Penatua di pengasingan di dalam ngarai langsung terbangun. Lightning Tribulation Eye Flame. Zhao Feng menggunakan gerakan membunuhnya secara langsung. Suara mendesing. Sebuah bola tanda kesengsaraan petir terbakar dengan aura jiwa yang menakutkan mendarat di jiwa Penatua. "Ard, itu kamu!" orang tua itu berteriak. Suara mendesing. Hanya dalam sekejap, Lightning Tribulation Eye Flame mengubah jiwa sesepuh menjadi abu. Seseorang harus tahu bahwa niat jiwa Zhao Feng telah mencapai tahap akhir dari alam cahaya mistik, dan bahkan roh bulu Raja Suci terluka oleh api mata kesengsaraan Zhao Feng. Bagaimana mungkin seorang dewa suci yang sangat sedikit pada tahap awal alam cahaya mistik memblokir serangan jiwa Zhao Feng? Seluruh klan hantu gelap mulai mengambil tindakan saat Penatua Agung klan hantu gelap meninggal.
Siapa yang berani memasuki area terlarang dari klan hantu kegelapan? Keberanian yang luar biasa. Apa kau tidak tahu bahwa klan hantu kegelapan adalah salah satu pasukan bawahan terbesar dari Istana Sembilan Kegelapan? Petik 2. Beberapa kaisar dalam klan hantu gelap meraung saat mereka melepaskan indera ilahi mereka. Tetapi Zhao Feng sudah menggunakan dunia tata ruang berkabut dan pergi setelah membunuh penatua agung klan hantu gelap. Sosok Zhao Feng perlahan muncul di luar istana spiritual di beberapa bagian zona benua. Aku akan menyerahkan sisanya padamu. Zhao Feng tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri. Dia melakukan segalanya untuk membuka jalan bagi Zhao Wang. Dengan kematian penatua klan hantu gelap dan semua anggota eselon atas dari Istana Sembilan Kegelapan berkumpul di medan perang, klan hantu gelap akan memilih penatua agung baru sendiri, dan sesepuh juga akan berubah. Setelah menyerahkan segalanya kepada Zhao Wang, Zhao Feng menggunakan Misty Spatial World untuk menuju ke medan perang Provinsi Lan. Beberapa hari kemudian, suara mendesing. Sosok Zhao Feng tiba-tiba muncul di luar kota dekat medan perang Provinsi Lan, tetapi kota itu sangat kosong. Sebagian besar ahli yang pernah berada di sini telah bersembunyi. Sosok jahat yang diselimuti cahaya berwarna ungu dan darah tiba-tiba menyerbu keluar dari kota. Di samping sosok itu ada kekuatan yang menakutkan, kuat dan jahat yang mengguncang hati para ahli yang tersisa di dalam kota. Aku pikir kamu tidak akan datang. Nan Gongsheng mengamati Zhao Feng dengan penuh minat. Meskipun dia tahu bahwa Zhao Feng memiliki dunia tata ruang berkabut dan bisa tiba dengan sangat mudah, perbendaharaan di bawah ini sangat berbahaya. Tuan Suci normal pada tahap awal atau awal dari alam cahaya mistik tidak berani masuk. Selanjutnya, Zhao Feng berselisih dengan Nine Darkness Palace. Dia akan mati jika bertemu dengan Raja Suci atau demigod dari Istana Sembilan Kegelapan. Kekuatanmu, alis Nan Gongsheng mengerut. Kultivasi Zhao Feng tidak meningkat banyak. Saudara Feng, bawa aku bersamamu. Suara Zhao Yufei terdengar saat ini, dan surga bumi Yuan Qi tiba-tiba bergetar. Sosok ungu melintas ke sisi Zhao Feng dan langsung melepaskan tekanan garis darah yang kuat. Zhao Yufei berada di tahap awal alam cahaya mistik, dan kulitnya memancarkan cahaya ungu seolah-olah dia adalah Dewi Batu Giok dan Es. Bahkan seseorang yang sekuat Nan Gongsheng merasakan kekuatan suci dan garis keturunannya bergetar. Kekuatan Yufei. Zhao Feng terkejut. Dia tidak mengharapkan sedikit sumber daya yang dia berikan padanya untuk membuatnya jauh lebih kuat. Seperti yang diharapkan dari garis keturunan ras spiritual, Nan Gongsheng jelas tahu bahwa Zhao Yufei memiliki garis keturunan dari ras spiritual, tetapi mudah untuk mengatakan bahwa kemurniannya telah meningkat dari fakta bahwa garis keturunannya sekarang dapat menekannya. Kalian berdua hampir benar, Nan Gongsheng memiliki ekspresi dingin saat dia berkata dengan santai. Dia kecewa dengan fakta bahwa Zhao Feng tidak menerobos, tetapi dia sangat mementingkan garis keturunan ras spiritual Zhao Yufei. Kalau begitu ayo pergi. Zhao Feng tidak banyak bicara. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ketiganya segera pergi. Jurang yang membentang di sepanjang medan perang muncul di bumi. Ahli yang tak terhitung jumlahnya yang sebagian besar terdiri dari raja dan kaisar berkumpul di dekat jurang. Ada juga banyak penguasa suci di tahap awal alam cahaya mistik. Di seberang jurang ada sekelompok non-manusia. Itu Zhao Yufei, Nan Gongsheng, dan Zhao Feng. Duo iblis berambut ungu akan bekerja sama sekali lagi. Zhao Feng itu benar-benar tidak tahu bagaimana kematian ditulis. Dia ingin harta karun di bawah tanah meskipun dia hanya di tahap awal dari alam cahaya mistik. Petik 2. Banyak ahli di dekat jurang mencemooh atau terkejut. Seorang pria lapis baja hitam segera menggunakan token pesan unik dan mengirimkan pesan segera setelah dia melihat Zhao Feng muncul. Senior Feather Spirit, Zhao Feng ada di sini. Sebuah slip giok muncul di tangan seorang tetua dengan jubah hitam di dekatnya, dan dengan cepat bergabung ke udara dan menghilang. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Zhao Feng, Zhao Yufei, dan Nan Gongsheng melompat ke dalam jurang dan mulai menuju ke bawah. Lapisan tipis cahaya emas muncul di mata kiri Zhao Feng. Kekuatan ilahi belum sepenuhnya menghilang. Semua ahli dari kedua penguasa dinasti sedang menunggu di bawah tanah. Tatapan Zhao Feng melihat semuanya. Banyak ahli dari kedua dinasti bangsawan berdiri dekat dengan mayat dewa. Kebanyakan ahli ini dikumpulkan dalam kelompok, mewakili beberapa kekuatan tertentu. Kekuatan yang mampu bertahan di bawah tanah adalah kekuatan terkuat dan paling menakutkan di zona benua.
Bab 1075 memasuki mayat dewa. Jadi begitulah adanya. Zhao Feng menggunakan kemampuan transparansi mata kirinya untuk mengamati situasi di bawah tanah, dan dia segera memperoleh beberapa informasi. Para ahli di bawah tanah dipecah menjadi banyak kelompok oleh kekuatan masing-masing. Beberapa kekuatan akan menerima ahli lain juga. Beberapa dari para pemimpin suci tingkat awal dan akhir yang tidak berani pergi sendiri akan memasuki suatu kekuatan atau klan untuk perlindungan. Pada saat yang sama, kekuatan ini akan menerima para ahli ini untuk memperluas kekuatan mereka secara keseluruhan dan memastikan mereka bisa mendapatkan lebih banyak dari apapun yang ada di bawah tanah. Ada juga ahli akting solo dan tim kecil. Zhao Feng, Nan Gongsheng, dan Zhao Yufei adalah salah satu tim yang baru saja berkumpul. Nan Gongsheng telah mencapai tahap akhir dari alam cahaya mistik, dan meskipun dia mungkin belum mengkonsolidasikan fondasinya, dia masih memiliki kemampuan untuk bertarung melawan Raja Suci. Zhao Yufei hanya pada tahap awal alam cahaya mistik, tetapi dia memiliki garis keturunan ras spiritual, dan ketika bertarung di dekat mayat dewa, kekuatan bertarungnya tidak akan lebih lemah dari Nan Gongsheng karena bumi surga yang tebal Yuan Qi di sana. Oleh karena itu, tim Zhao Feng sangat kuat. Selama mereka tidak bertemu dengan demigod, tidak akan ada kecelakaan. Ini juga mengapa Zhao Feng tidak khawatir tentang kedatangan Zhao Yufei. Selanjutnya, Zhao Feng masih memiliki kartu tersembunyi lainnya, dan itu adalah demigod Kun Yun. Dia secara kasar bisa merasakan lokasi Kun Yun dengan token persegi yang dia terima. Zhao Feng percaya bahwa Kun Yun seharusnya menjadi sedikit lebih kuat setelah sekian lama waktu berlalu. Ikutlah bersamaku. Zhao Feng menggunakan kekuatan suci cahaya mistik dari bumi angin petir untuk menutupi Zhao Yufei dan Nan Gongsheng dan bergabung ke dalam dinding jurang. Zhao Feng, kamu tahu bagaimana menggunakan hukum bumi? Nan Gongsheng bertanya. Kembali ke dimensi ilusi ilahi, Zhao Feng dan Nan Gongsheng tidak bisa berbuat banyak ketika naga 1000 perubahan ilusionis dan naga ular biru menggunakan hukum bumi untuk melarikan diri. Mereka harus bergantung pada kucing kecil pencuri untuk memaksa mereka keluar. Zhao Feng tidak membalas Nan Gongsheng. Dia terus melaju di bawah tanah dengan rekan satu timnya. Kekuatan Istana 9 Kegelapan tidak ada di dekat sini. Zhao Feng merasa beruntung. Jika kekuatan Istana 9 Kegelapan sudah dekat, maka Zhao Feng harus mengambil jalan memutar besar. Zhao Feng akhirnya memilih tempat tertentu dan berhenti. Kami akan menunggu kekuatan ilahi menghilang, lalu mengambil tindakan. Zhao Feng berkata, dia tahu apa yang ada di bawah tanah dan seberapa besar jangkauan yang dicakup oleh kekuatan ilahi. Zhao Yufei tidak mempertanyakan apa yang dikatakan Zhao Feng. Dia segera bergabung ke dunia kecilnya dan mulai berkultivasi. Zhao Yufei sangat dekat dengan kekuatan ilahi sekarang, jadi sangat bermanfaat baginya untuk berkultivasi di sini karena garis keturunan ras spiritualnya. Meskipun Nan Gongsheng memiliki beberapa pertanyaan, dia tidak mengatakan apapun. Suara mendesing. Zhao Feng memasuki dunia tata ruang berkabut. Kucing pencuri kecil sedang mendengkur di dalam. Bulu abu-abunya berkedip dengan cahaya aneh dan mengeluarkan aura garis keturunan yang bahkan membuat jantung Zhao Feng melompat. Mungkinkah kucing kecil pencuri itu memiliki garis keturunan salah satu dari 10.000 ras kuno? Zhao Feng bertanya pada dirinya sendiri. Dia sangat berpengetahuan dan telah berinteraksi dengan banyak garis keturunan 10.000 ras kuno yang berbeda. Menurut tebakannya, jika kucing pencuri kecil itu memang memiliki salah satu dari garis keturunan 10.000 ras kuno, peringkat garis keturunan seharusnya setidaknya di 30 teratas, tetapi Zhao Feng tidak dapat menentukan garis keturunan spesifik mana yang hanya berasal. Aura kacau ini saja. Zhao Feng punya banyak pertanyaan tentang kucing kecil pencuri itu, dan sekarang ada satu lagi. 2 kristal dewa di bawah standar muncul di tangan Zhao Feng. Masih ada sedikit waktu tersisa sampai kekuatan ilahi lenyap sepenuhnya. Aku akan mencoba menerobos ke tahap awal alam cahaya mistik sebelum itu. Petik 2. Zhao Feng memiliki pandangan yang tegas saat dia mengedarkan 5 elemen teknik petir angin untuk menyerap kekuatan murni di dalam kristal dewa di bawah standar. Meskipun Zhao Feng berada dalam satu tim dengan Nan Gongsheng dan Zhao Yufei, masih sangat berbahaya baginya untuk mengintai mayat dewa hanya sebagai dewa suci tahap awal. Pada saat yang sama, dia meletakkan God Slaying Arrow di bawah standar lainnya ke dalam dimensi mata kirinya dan mulai menduplikasinya. Dengan kekuatan Zhao Feng saat ini, dia bisa sangat mengancam para Raja Suci dengan panah pembunuh dewa di bawah standar emas gelapnya. Kekuatan seseorang kira-kira setara dengan Lightning Tribulation Eye Flame-nya dengan kekuatan penuh,
Tetapi Zhao Feng tidak ingin menggunakan setiap simbol God Tribulation Light sekaligus, jadi dia perlu menduplikasi beberapa God Slaying Arrows yang di bawah standar. Kekuatan ilahi di bawah tanah mulai redup perlahan. Terlepas dari Zhao Feng dan rekan-rekannya, pasukan dan tim lain mulai turun lebih dalam karena perlahan-lahan memudar karena mereka masih tidak tahu seberapa dalam jurang itu pergi. Di tengah pasukan Aula Kekaisaran Agung, Kaisar Naga Demigod berdiri di sana dan memegang tongkat emas dengan kepala naga di atasnya saat dia memancarkan aura menakutkan yang menekan segalanya dalam beberapa mil. Di tepi pasukan Aula Kekaisaran Agung berdiri roh bulu Raja Suci. Matanya berkedip, dan kesadarannya memasuki item penyimpanan interspesial saat objek tertentu di dalamnya berkedip. Pikiran roh bulu Raja Suci bergerak saat dia memperoleh beberapa informasi. Hehehe, dia benar-benar berani datang ke sini. Senyuman ejekan muncul di wajah Secret King Feather Spirit. Raja Suci Sihai, bocah itu ada di sini. Tolong bantu saya, dan saya akan membalasnya di masa depan. Roh bulu Raja Suci berkata kepada seorang pria parubaya dengan rambut biru di sebelahnya. Para dewa dan Raja Suci memimpin berbagai kekuatan di Aula Kekaisaran Agung. Roh bulu Raja Suci dan Raja Suci Sihai berada di tim yang sama, dan roh bulu Raja Suci adalah pemimpinnya. Ada satu dewa suci tahap akhir dan dua Raja Suci tahap awal di tim mereka juga. Tim yang menakutkan seperti itu akan cukup untuk menghancurkan kekuatan bintang 3 di dunia luar. Tapi saat ini, tim yang dipimpin oleh roh bulu Raja Suci ini mungkin bahkan tidak akan berada di 20 tim teratas dari semua orang yang hadir. Dengan hubungan antara Anda dan saya, Anda tidak perlu membalas saya. Raja Suci Sihai tertawa dan berkata, hukum air mengalir di sekelilingnya dan mengubah lumpur menjadi aliran air. Dia sepertinya tenggelam di dunia air. Di tempat lain di bawah tanah yang tertutup kabut iblis. Melapor ke Penatua Agung, kami telah memastikan bahwa Zhao Feng telah datang, seorang dewa suci tahap awal setengah berlutut di tanah dan berkata dengan hormat. Sesosok tiba-tiba muncul di kabut iblis. Zhao Feng di sini untuk mencari kematian? Api iblis ungu tua melintas di mata Demigod Dark Ocean. Dia adalah Grand Elder dari Nine Darkness Palace, dan hampir semua anggota eselon atas dari Nine Darkness Palace membenci Zhao Feng. Zhao Feng telah membunuh banyak ahli dari Istana 9 Kegelapan saat mereka bertemu, dan dia telah mengambil alih pasukan bawahan yang tak terhitung jumlahnya dan sumber daya dari Istana 9 Kegelapan. Kekuatannya bahkan telah menginjak ketenaran Istana 9 Kegelapan untuk bangkit. Nine Darkness Palace tidak akan mentolerir penghinaan seperti itu. Demigod Dark Ocean telah berencana untuk menangani ini sendiri segera setelah mereka selesai mempelajari rahasia bawah tanah, tetapi Zhao Feng benar-benar datang langsung kepada mereka. Bunuh Zhao Feng di depan mata? Suara Demigod Dark Ocean terdengar di kabut iblis. Dimengerti, aura yang kuat datang dari para pemimpin dari berbagai kelompok saat mereka menjawab dalam kabut iblis. Di suatu tempat di bawah tanah, seorang laki-laki yang bersisik naga hitam berdiri di samping seorang perempuan yang sangat normal berkulit putih. Seperti yang diharapkan dari Eyes of Destiny, tidak ada ahli lain yang bisa merasakan keberadaan saya di sini. Petik 2. Naga ular penghancuran hitam tersenyum kejam. Tempat persembunyian Black Destruction Serpent Dragon benar-benar jauh dari semua kekuatan kuat dari kedua penguasa dinasti. Mata pucat Bailin tiba-tiba melepaskan gelombang kekuatan jiwa yang dalam yang berubah menjadi gambar berwarna-warni. Masih tidak bisa melihat apapun tentang Zhao Feng? Bailin menghela nafas saat mata putih pucatnya mulai berputar. Pada saat tertentu, sosok jahat berwarna ungu dan darah muncul di gambar, dan pemandangan kabur juga terbentuk. Kita akan bertemu Zhao Feng di kepala mayat dewa, kata Bailin. Karena dia tidak dapat melihat apapun tentang Zhao Feng sendiri, dia harus melihat orang-orang yang berhubungan dengan Zhao Feng. Kepala mayat dewa, mata Black Destruction Serpent Dragon menyala. Bahkan jika Bailin tidak mengatakan itu, tujuan akhirnya adalah kepala mayat dewa. Bersiaplah untuk masuk, Bailin tiba-tiba berkata, dan naga ular penghancuran hitam bergetar. Detik berikutnya, kekuatan ilahi di bawah tanah yang bisa menghancurkan segala sesuatu di jalurnya benar-benar menghilang. Suara mendesing, naga ular penghancuran hitam menyapu Bailin ke dunia kecilnya dan langsung menyerbu ke bawah. Bahan kristal putih muncul di hadapan Black Destruction Serpent Dragon. Kombinasi dari kekuatan seperti dewa dan kekuatan ilahi. Naga ular penghancuran hitam langsung memahami keadaan mayat dewa ini. Tubuh dewa dari dewa sejati adalah abadi dan abadi, dan itu bahkan lebih menakutkan ketika digabungkan dengan kekuatan ilahi.
Bahkan jika semua demigod dari zona benua bekerja sama, mereka mungkin tidak akan bisa menghancurkannya. Sebuah jarak, mata Black Destruction Serpent Dragon terfokus, dan dia lebih mengagumi Eyes of Destiny. Mayat dewa sangat besar, jadi sangat sulit untuk menemukan celah, tetapi ada satu tepat di depan naga ular penghancuran hitam. Semuanya ada dalam kendali Eyes of Destiny. Suara mendesing, naga ular penghancuran hitam memasuki salah satu celah di permukaan mayat dewa. Di tempat lain di kedalaman bawah tanah, mayat dewa terungkap saat kekuatan ilahi benar-benar menghilang. Itu adalah mayat dewa, Kaisar Naga Demigod membeku. Tubuh yang sangat besar. Seberapa kuat orang ini ketika mereka masih hidup? Dan mengapa tubuh mereka ada di sini? Divine Sense Grand Emperor Song memindai mayat dewa yang sangat besar dan benar-benar tercengang. Ledakan, gelombang-gelombang. Semua kekuatan dari kedua penguasa dinasti mengambil tindakan dan menyerbu ke arah mayat dewa kristal yang besar. Bang, ledakan. Seorang Raja Suci mengeluarkan sambaran petir merah yang merusak, tapi itu tidak meninggalkan bekas apapun pada mayat dewa sama sekali. Ini benar-benar tidak terluka. Raja Suci ini tercengang, jadi dia memimpin timnya untuk menemukan pintu masuk. Di tempat lain, Zhao Feng, Nan Gongsheng meraung dengan sedikit amarah. Suara mendesing, sosok Zhao Feng langsung muncul, dan dia memiliki senyum di wajahnya. Saudara Feng, kamu menerobos. Zhao Yufei memberi selamat saat dia merasakan perbedaan aura Zhao Feng. Tepat sekali, Zhao Feng tersenyum. Dia akhirnya berhasil menerobos ke tahap awal alam cahaya mistik di bagian paling akhir, tetapi sulit untuk mengatakan berapa banyak sumber daya dan kristal dewa di bawah standar yang dia gunakan dalam periode waktu ini. Zhao Feng mengedarkan kekuatan suci cahaya mistik dari bumi angin petir dan menyerbu ke depan saat dia menutupi dua lainnya dengan kekuatannya juga. Ini adalah mayat dewa. Zhao Feng tidak menyembunyikan apapun lagi dan berkata langsung. Suara mendesing, ada celah di mayat dewa tepat di bawah mereka, dan mereka melompat langsung ke tubuh mayat dewa. Bagaimana bisa ada kebetulan bahwa ada celah tepat di bawah kita? Mata Nan Gongsheng menjadi gelap. Dia merasakan kemisteriusan Zhao Feng dan sensasi yang tak tertandingi sekali lagi.